Bagaimana jika dunia yang kita tinggali tidak berjalan seperti biasanya? Dari hal paling kecil hingga hal terbesar di alam semesta, semuanya bisa berubah drastis hanya dengan satu kemungkinan. Sebuah perubahan sederhana bisa menggeser arah kehidupan, bahkan mungkin mengubah nasib seluruh umat manusia. Mari kita telusuri bersama. Bayangkan setiap kemungkinan dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena mungkin saja jawaban dari pertanyaan itu akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan, Anda sedang naik perahu kecil menyusuri lautan biru di sekitar pesisir Kalimantan. Angin laut bertiup pelan, suara ombak memecah keheningan, dan jauh di depan mata, tampak sebuah pulau kecil yang sunyi. Dari kejauhan, pulau itu terlihat biasa saja. Hanya gundukan daratan dengan pasir putih, beberapa pohon, dan batu-batu karang di tepiannya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Tidak ada rumah, tidak ada perkampungan, bahkan tidak ada perahu yang bersandar. Namun, pulau ini punya nama yang membuat bulu kuduk merinding. Pulau Ular. Begitu mendengar namanya saja, pikiran kita langsung bertanya-tanya, apakah benar di sana penuh ular? Kalau iya, kenapa bisa begitu? Pulau ini bukan sekadar cerita iseng yang dibesar-besarkan. Orang-orang yang tinggal di desa-desa pesisir sekitar Kalimantan sudah lama mengenalnya. Mereka bercerita, siapapun yang berani menginjakan kaki di pulau itu akan langsung melihat ular-ular melata di pasir pantai, bersembunyi di balik bebatuan, atau bahkan berenang di air dangkal. Jumlahnya tidak hanya 1 atau 2 ekor, tapi bisa puluhan, bahkan ratusan. Bagi masyarakat lokal, nama Pulau Ular bukanlah nama yang dibuat asal-asalan. Itu adalah gambaran nyata dari apa yang ada di sana. Dan karena itulah pulau ini jadi misteri yang terus mengundang rasa penasaran. Kenapa bisa ada begitu banyak ular di satu pulau kecil yang sunyi? Beberapa orang percaya ular-ular itu adalah penjaga pulau, makhluk yang menjaga harta karun, atau bahkan jelmaan dari kisah kutukan masa lalu. Cerita-cerita mistis ini berkembang dari mulut ke mulut, diwariskan turun-temurun, dan membuat pulau ini terdengar semakin angker. Tapi di balik cerita rakyat yang penuh misteri itu, sains punya jawabannya sendiri. Para peneliti herpetologi, yaitu ahli ular dan reptil, suatu waktu pernah datang dan mempelajari pulau ini. Dan ternyata, semakin diteliti, semakin jelas bahwa Pulau Ular menyimpan rahasia ekologi yang unik. Jadi, kalau kita telusuri, Pulau Ular adalah contoh nyata bagaimana alam bekerja dengan cara yang kadang terlihat aneh, bahkan menyeramkan, tapi sebenarnya masuk akal bila kita pahami. Disinilah perjalanan kita dimulai, dari sebuah pulau kecil yang sunyi, penuh ular, misterius, tapi nyata. Sebuah pulau yang membuat siapapun yang mendengarnya langsung penasaran, sekaligus bertanya, apakah kita cukup berani untuk mendekat? Coba bayangkan, setelah perahu kecil kita merapat di tepi Pulau Ular, rasa penasaran bercampur deg-degan langsung muncul. Dari kejauhan, tadi pulau ini terlihat biasa saja, tapi begitu kaki menapak di pasir pantainya, kejutan besar menanti. Di depan mata terlihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Ular, ya, ular. Bukan hanya 1, bukan 2, tapi banyak sekali. Ada yang melata pelan di pasir putih, ada yang menyelinap di antara batu-batu karang. Bahkan ada yang terlihat berenang di air laut dangkal. Tubuhnya miliak-liuk dengan anggun mengikuti arus. Pemandangan ini membuat jelas kenapa pulau kecil ini diberi nama Pulau Ular. Nama itu bukan sekadar sebutan untuk menakut-nakuti, melainkan gambaran nyata dari isi pulau ini sendiri. Hampir setiap sudutnya didominasi oleh kehadiran reptil berbisa tersebut. Orang-orang yang pertama kali mendengar nama pulau ini biasanya mengira itu hanya mitos atau cerita rakyat untuk menakut-nakuti. Nelayan
agar tidak singgah. Tapi begitu melihat langsung, mereka akan paham. Nama itu benar-benar sesuai dengan kenyataan. Pulau ini memang benar-benar dihuni oleh ribuan ular. Nah, pertanyaannya sekarang, jenis ular apa yang tinggal di sini? Kalau Anda membayangkan ular piton besar atau kobra yang melata di hutan, itu tidak tepat. Sebagian besar penghuni pulau ini adalah ular laut, khususnya jenis ular laut belang. Bentuknya relatif ramping, panjang sekitar 1 meter lebih, dengan warna belang hitam dan putih atau biru di tubuhnya. Dari tampilannya saja, ular ini sudah tampak khas dan indah, meski tetap membuat banyak orang merinding. Yang menarik, meskipun ular laut ini berbisa, bahkan bisa mereka jauh lebih kuat daripada bisa kobra darat mereka. Sebenarnya tidak agresif terhadap manusia. Ular-ular ini lebih suka menghindar. Mereka hanya akan menggigit kalau merasa terdesak atau terganggu. Jadi, meskipun tampak menakutkan, sebenarnya mereka bukanlah pemburu manusia. Tapi tetap saja, membayangkan sebuah pulau kecil yang seakan dikuasai oleh ribuan ular, tentu membuat nama Pulau Ular sangat pantas disandang. Nama itu adalah identitas, sebuah label yang melekat kuat dan membuat orang langsung tahu apa yang menanti mereka jika nekat mendekat. Yang lebih menarik lagi, di balik kesan angker dan menakutkan itu, justru tersimpan sebuah cerita tentang hubungan erat antara hewan dan lingkungannya. Pulau Ular bukan sekadar tempat singgah, tapi rumah yang ideal bagi para ular laut ini. Ada sesuatu di pulau kecil ini yang membuat mereka betah tinggal, berkembang biak, dan bahkan menjadikannya sebagai koloni besar. Nah, inilah yang akan kita bahas lebih dalam di bab berikutnya. Kenapa ular-ular itu bisa berkumpul dalam jumlah yang begitu banyak? Apa rahasianya? Dan bagaimana sains menjelaskan fenomena alam yang tampaknya aneh ini? Jadi, kalau tadi di bab 1, kita masih bertanya-tanya, memangnya kenapa pulau ini dinamakan Pulau Ular? Sekarang jawabannya sudah jelas. Karena pulau ini memang benar-benar menjadi kerajaan ular. Dan misteri besarnya adalah bagaimana caranya sebuah pulau kecil bisa dihuni oleh ribuan ular laut berbisa. Seperti banyak tempat misterius di Indonesia, Pulau Ular juga tidak lepas dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Setiap daerah biasanya punya versi yang berbeda-beda, tergantung siapa yang bercerita. Namun, satu hal yang sama, ular-ular di pulau ini selalu dianggap sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar hewan biasa. Bayangkan suasana dulu, jauh sebelum ada peneliti atau ilmuwan yang datang. Nelayan tradisional adalah orang-orang pertama yang sering melewati pulau ini. Dari kejauhan mereka melihat sesuatu yang aneh. Pulau kecil, tapi penuh dengan ular. Bagi masyarakat yang hidup dekat laut dan sangat percaya pada dunia gaib, pemandangan ini tentu dianggap bukan hal biasa. Lalu lahirlah kisah-kisah mistis. Ada cerita yang mengatakan bahwa ular-ular di pulau ini adalah penjaga harta karun yang terkubur di dalam tanah pulau. Katanya, di zaman dahulu ada bajak laut atau kerajaan yang menyembunyikan emas dan permata di pulau ini agar tidak dicuri. Pulau itu dikutuk, dan dari kutukan itulah ribuan ular muncul sebagai penjaga. Versi lain bercerita bahwa pulau ini dulunya dihuni oleh seorang tokoh sakti. Tokoh ini diceritakan punya kesaktian luar biasa, tapi juga murka yang hebat. Saat ia meninggal atau menghilang, tubuhnya menjelma menjadi ribuan ular, dan pulau itu menjadi tempat tinggal abadi bagi jelmaannya. Ada juga versi cerita rakyat yang lebih sederhana. Ular-ular itu adalah makhluk penjaga laut. Mereka dipercaya sebagai utusan dari dewa atau roh laut yang bertugas menjaga keseimbangan alam. Jadi bagi sebagian masyarakat, ular-ular ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dihormati. Cerita-cerita rakyat semacam ini wajar sekali muncul, apalagi di masa lalu, ketika sains belum bisa menjelaskan
fenomena aneh di alam. Bayangkan saja, jika Anda adalah nelayan yang sedang singgah untuk mencari air atau kayu bakar, lalu tiba-tiba melihat pulau kecil penuh ular. Pasti sulit sekali untuk percaya bahwa itu sekadar kebetulan alam, bukan sesuatu yang gaib. Dan begitulah cerita ini hidup, terus diceritakan dari mulut ke mulut. Kadang, versi satu berbeda dengan versi lain, tapi semuanya menekankan hal yang sama. Pulau itu bukan pulau biasa. Uniknya, meski terdengar menyeramkan, kisah-kisah mistis ini justru membuat masyarakat sekitar tidak sembarangan masuk ke pulau tersebut. Secara tidak langsung, kepercayaan ini melindungi pulau dari terlalu banyak campur tangan manusia. Dan siapa sangka, kepercayaan lama itu ternyata punya manfaat ekologis. Habitat ular tetap terjaga karena manusia enggan mengganggunya. Namun, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan mulai datang. Mereka penasaran, apakah benar ada kutukan, jelmaan, atau hal gaib yang membuat ribuan ular berkumpul di sana? Dan dari sinilah, perlahan-lahan misteri Pulau Ular mulai bisa dijelaskan lewat sains. Tapi, sebelum kita masuk ke penjelasan ilmiahnya, menarik sekali untuk memahami bahwa bagi masyarakat dulu, alam dan dunia gaib adalah dua hal yang tak terpisahkan. Cerita rakyat tentang Pulau Ular bukan sekadar dongeng, melainkan cara mereka memahami fenomena alam dengan bahasa yang mereka pahami pada zamannya. Jadi, kalau hari ini kita bisa menjelaskan dengan logika dan penelitian, jangan lupa bahwa dulu masyarakat juga sudah membaca tanda-tanda alam dengan caranya sendiri. Dan kisah-kisah itu, meski terdengar mistis, tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya kita. Setelah kita mendengar cerita rakyat tentang Pulau Ular, sekarang waktunya kita buka tabir misteri dengan kacamata sains. Pertanyaan pertama yang muncul tentu saja, ular jenis apa yang sebenarnya hidup di pulau ini? Nah, banyak orang awalnya membayangkan yang ekstrem ular piton raksasa yang bisa menelan babi hutan atau kobra besar yang mengangkat kepalanya dan menyemburkan bisa. Tapi ternyata, penghuni utama Pulau Ular justru berbeda. Pulau ini kebanyakan dihuni oleh ular laut belang atau dalam bahasa ilmiahnya, Laticauda glubrin. Kalau kita lihat dari dekat, ular laut belang ini punya tubuh ramping dengan warna hitam dan putih yang bergaris-garis di sepanjang tubuhnya. Ada juga yang kadang tampak biru pucat dengan belang gelap. Dari penampilannya, ular ini sebenarnya indah meski tetap menakutkan bagi orang yang fobia ular. Panjang rata-rata ular laut belang biasanya sekitar 1 meter. Tapi ada juga yang bisa lebih panjang. Tubuhnya tidak sebesar piton atau sanca, melainkan lebih kecil dan lentur. Bentuk ekornya pipih, mirip sirip, yang membuatnya bisa berenang dengan sangat lincah di laut. Dan yang harus kita tahu, ular laut belang ini berbisa. Bahkan, bisa mereka termasuk yang sangat kuat. Dalam beberapa penelitian, bisa ular laut jauh lebih mematikan dibandingkan ular kobra darat. Untungnya, ular laut jarang sekali menggigit manusia. Mereka bukan tipe agresif. Mereka lebih suka kabur atau menghindar daripada menyerang. Jadi, kalau manusia tidak mengganggu mereka, sebenarnya ular ini aman-aman saja. Selain ular laut belang, beberapa laporan juga menyebut ada jenis ular laut lain yang kadang singgah di pulau. Misalnya, hydrofish, kelompok ular laut murni yang sepenuhnya hidup di air. Bedanya dengan ular laut belang, hydrofish jarang naik ke darat karena mereka lebih bergantung pada laut untuk hidup dan berkembang biak. Tapi keberadaan mereka di sekitar Pulau Ular menunjukkan bahwa laut di sekitarnya kaya akan kehidupan, khususnya ikan kecil yang jadi santapan utama para ular. Sekarang, coba kita bayangkan dari sudut pandang seekor ular laut belang. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di laut, berenang di antara karang, berburu ikan kecil, atau belut. Tapi ketika lelah, mereka butuh tempat untuk beristirahat. Dan pulau kecil dengan pasir putih, serta bebatuan hangat dari sinar matahari, adalah tempat yang sempurna. Di sana, mereka bisa berjemur, bisa bertelet, dan aman dari predator besar
Itulah kenapa pulau kecil ini jadi semacam hotel atau markas besar bagi ular laut. Setiap kali mereka selesai berburu, mereka kembali ke daratan untuk melepas lelah. Karena jumlah ular di laut sekitarnya banyak, maka ketika mereka berkumpul di satu daratan kecil, seolah-olah pulau itu penuh sesak dengan ular. Bagi manusia yang melihatnya pertama kali, pemandangan ini tentu luar biasa. Bayangkan, ratusan ular dengan tubuh bileng-bileng melata di pasir, bertumpuk di antara batu, atau bergelantungan di cabang pohon pantai. Tidak heran kalau akhirnya pulau ini dinamai Pulau Ular. Jadi, kalau ada yang bertanya, apakah pulau itu dihuni oleh ular piton atau kobra? Jawabannya, tidak. Penghuni utamanya adalah ular laut belang reptil, cantik sekaligus berbahaya, yang hidup di perbatasan antara dunia laut dan darat. Disinilah keunikan Pulau Ular. Karena tempat lain biasanya hanya jadi lintasan ular laut, tapi di sini mereka benar-benar menjadikan pulau itu sebagai rumah. Dan semakin kita pelajari, semakin jelas bahwa bukan kebetulan ular-ular ini bisa berkembang begitu banyak di sana. Setelah tahu bahwa penghuni utama Pulau Ular adalah ular laut belang, sekarang muncul pertanyaan yang lebih besar. Kenapa ular-ular ini bisa berkumpul dalam jumlah begitu banyak di satu pulau kecil? Kalau dipikir-pikir, ini bukan hal biasa. Di Tempot Lane, ular laut hanya terlihat sesekali berenang di sekitar terumbu karang atau beristirahat di pantai berbatu. Tapi di Pulau Ular, jumlah mereka seperti tak ada habisnya. Masuk akal jika orang yang pertama kali mendarat di sana langsung merasa seolah-olah seluruh pulau itu dikuasai oleh ular. Nah, ternyata ada beberapa alasan ilmiah yang bisa menjelaskan fenomena ini. Mari kita bahas satu persatu dengan cara yang gampang dipahami. 1. Makanan. Berlimpah di laut sekitar Pulau Ular, dikelilingi oleh laut yang kaya akan ikan kecil, belut, dan hewan laut lain yang jadi santapan favorit ular laut. Bayangkan seperti pasar ikan yang selalu penuh dan tidak pernah sepi. Kalau makanan melimpah, otomatis ular-ular bisa hidup sehat, tumbuh besar, dan berkembang biak dengan cepat bagi ular laut. Pulau ini seperti tinggal di sebelah restoran all you can eat yang buka 24 jam. Tidak perlu jauh-jauh berburu karena makanannya ada di depan mata. 2. Habitat darat yang nyaman dan aman. Walau ular laut menghabiskan sebagian besar hidupnya di air, mereka tetap butuh daratan untuk beristirahat, berjemur, atau bahkan bertelur. Nah, Pulau Ular punya kombinasi yang sempurna. Pasir pantai yang hangat untuk berjemur, batu-batu karang dengan celah sebagai tempat bersembunyi, vegetasi pantai yang bisa memberi sedikit teduh, dan kelembapan. Tempat seperti ini membuat ular laut merasa betah. Mereka bisa santai tanpa takut terganggu. 3. Minim. Predator alami inilah faktor penting lainnya. Di pulau kecil ini, hampir tidak ada hewan besar yang bisa memangsa ular. Tidak ada babi hutan, tidak ada burung pemangsa besar seperti elang laut, dan tentu saja tidak ada manusia yang menetap. Artinya, ular-ular bisa hidup dengan aman. Kalau kita ibaratkan, pulau ini seperti zona bebas ancaman. Karena tidak ada musuh alami, populasi ular bisa terus bertambah dari tahun ke tahun tanpa terganggu. 4. Pulau kecil. Populasi terkonsentrasi. Ada satu hal yang sering dilupakan. Ukuran pulau ini relatif kecil. Jadi, walaupun populasi ular sebenarnya tidak sebanyak yang kita bayangkan di seluruh dunia, karena mereka terkumpul di satu daratan mungil, kesannya jadi luar biasa padat. Bayangkan, kalau 1000 ular laut tersebar di 100 km garis pantai, mungkin kita tidak akan merasa ada yang aneh. Tapi kalau jumlah yang sama terkumpul di satu pulau kecil, maka setiap langkah kita akan bertemu ular 5 Cyclus. Berkembang biak yang konsisten. Ular laut punya kebiasaan kembali ke daratan untuk bertelur.
Pulau ular yang aman, hangat, dan tenang menjadi lokasi favorit mereka untuk berkembang biak. Dari generasi ke generasi, ular-ular ini terus lahir dan tumbuh di pulau yang sama. Akhirnya, terbentuklah semacam koloni besar yang menjadikan pulau itu seperti kampung halaman ribuan ular laut. Jadi, kalau kita rangkum, pulau ular menjadi surga bagi ular laut karena makanannya banyak, tempatnya nyaman, tidak ada predator, dan ukurannya kecil sehingga semua ular terlihat menumpuk di sana. Bagi manusia, kondisi ini mungkin terasa menakutkan, tapi bagi ular laut, ini adalah kombinasi sempurna untuk bertahan hidup. Fenomena ini juga mengingatkan kita bahwa alam selalu punya cara untuk menciptakan keseimbangan. Pulau ular adalah contoh nyata bagaimana satu tempat kecil bisa berubah menjadi pusat kehidupan hewan tertentu hanya karena faktor lingkungan yang mendukung. Dan menariknya, keberadaan ular yang begitu banyak bukan berarti bencana, justru itu tanda bahwa laut di sekitar pulau masih sehat. Karena tanpa ikan yang melimpah, ular-ular ini tidak mungkin bisa bertahan. Setelah kita memahami kenapa ular bisa berkembang biak dengan sangat banyak di pulau ular, sekarang kita coba bayangkan lebih dekat seperti apa sih kondisi alam di pulau kecil ini. Kalau Anda melihat pulau ular dari kejauhan, mungkin kesan pertama Anda adalah pulau ini biasa saja, sebuah daratan kecil dikelilingi air laut biru kehijauan dengan pantai berpasir putih di beberapa bagian. Di tengahnya tumbuh vegetasi pantai yang tidak terlalu rimbun, ada pohon kelapa yang menjulang, ada semak-semak hijau, dan ada juga rerumputan liar. Tetapi begitu kaki kita benar-benar menapak di sana, suasananya terasa berbeda. Pulau ini kecil, sunyi, dan jarang sekali terdengar suara burung atau hewan darat lain. Yang ada justru suara desiran ombak, angin, dan ya, gerakan ular-ular yang melata di sekitar kita. Ukuran pulau yang relatif kecil. Pulau ular bukanlah pulau besar dengan hutan lebat atau gunung menjulang. Luasnya relatif kecil, sehingga hanya butuh waktu sebentar untuk mengelilinginya dengan berjalan kaki. Karena ukurannya mungil, setiap sudut pulau terasa dekat, dan ular-ular yang berkumpul tampak semakin padat. Ibaratnya, ini seperti sebuah panggung kecil di tengah laut, dan ular-ular laut adalah pemeran utamanya. Pantai berpasir putih dan bebatuan. Karang salah satu daya tarik alamiah pulau ini adalah pantainya. Pasir putihnya hangat, sering dijadikan tempat ular laut berjemur. Di tepi pantai juga ada banyak bebatuan karang yang punya celah-celah kecil, tempat sempurna bagi ular untuk bersembunyi dari teriknya matahari atau saat ingin merasa lebih aman. Kalau diperhatikan, ular-ular sering terlihat keluar masuk dari sela-sela batu itu. Mereka seperti punya apartemen alami di sepanjang garis pantai. Vegetasi hanya seperlunya di bagian tengah pulau. Ada vegetasi pantai khas tropis, pohon kelapa, perdu, dan rumput liar tumbuh di sana. Vegetasi ini tidak hanya membuat pulau terlihat lebih hijau, tapi juga memberi tempat teduh untuk ular yang tidak ingin terlalu lama di bawah sinar matahari langsung. Namun, berbeda dengan hutan lebat, vegetasi di pulau ular cukup terbuka. Ini membuat kita bisa melihat ular dengan lebih jelas, baik yang sedang bersembunyi di semak maupun yang melintas di antara pepohonan. Laut di sekitarnya sangat kaya. Hal lain yang membuat kondisi pulau ular istimewa adalah laut di sekitarnya. Airnya jernih dengan terumbu karang yang sehat dan dipenuhi ikan kecil. Inilah dapur makanan utama bagi para ular laut. Mereka hanya perlu menyelam sebentar untuk berburu, lalu kembali ke pulau untuk beristirahat. Bagi ular laut, pulau ini bukan hanya rumah, tapi juga pos strategis, tempat yang dekat dengan sumber makanan, sekaligus aman dari predator. Tidak ada manusia yang tinggal di sana. Satu lagi hal yang penting, pulau ular tidak dihuni manusia secara permanen. Nelayan atau peneliti mungkin singgah sebentar, tapi tidak ada desa atau perkampungan di sana.
Alasannya jelas. Siapa yang mau tinggal di pulau kecil yang hampir setiap langkahnya ada ular? Ketiadaan manusia justru membuat ekosistem di pulau ini tetap terjaga. Tidak ada polusi, tidak ada perburuan liar, dan tidak ada perusakan habitat. Pulau ini benar-benar menjadi wilayah kekuasaan alami para ular. Suasana pulau yang unik, bayangkan Anda berdiri di tengah pulau ular. Matahari bersinar terik, angin laut bertiup kencang, dan di sekeliling Anda, ular-ular melata dengan santai. Ada yang bergerak cepat menuju laut, ada yang bergulung di bawah naungan pohon, ada pula yang tampak seperti beristirahat di pasir. Rasanya seperti masuk ke dunia lain, bukan dunia manusia, melainkan dunia reptil. Tidak heran, banyak orang yang datang ke pulau ini merasa campur aduk antara kagum, takut, sekaligus takjub. Jadi, kondisi alam pulau ular adalah gabungan dari laut yang kaya, daratan kecil yang nyaman, dan ketenangan tanpa gangguan manusia. Semua itu berpadu, menciptakan lingkungan sempurna bagi ular laut untuk hidup dan berkembang biak. Setelah kita mengenal kondisi pulau ular, sekarang muncul pertanyaan menarik. Sebenarnya, apa peran ular-ular ini di alam? Apakah mereka hanya sekadar penghuni pulau? Ataukah ada hubungan yang lebih besar dengan ekosistem laut di sekitarnya? Nah, untuk menjawab ini, kita perlu melihat dari sudut pandang ekologi. Dalam ekologi, setiap makhluk hidup punya peran penting. Ada yang jadi produsen, ada yang jadi konsumen, ada juga yang berfungsi sebagai pengendali populasi. Dan ular laut di pulau. Ular adalah contoh nyata dari pengendali populasi yang menjaga keseimbangan alam. Satu ular laut sebagai predator. Ular laut adalah predator ikan kecil, belut, dan kadang juga hewan laut lain seperti udang kecil. Tanpa ular laut, populasi ikan tertentu bisa meledak. Kalau terlalu banyak, ikan-ikan ini justru bisa merusak keseimbangan terumbu karang, memakan larva ikan lain, atau menghabiskan sumber daya laut terlalu cepat. Dengan adanya ular laut, populasi ikan kecil ini tetap terkendali. Jadi, meskipun ular sering dianggap menakutkan, mereka sebenarnya punya fungsi penting, mencegah ledakan populasi yang bisa merusak ekosistem laut. 2. Indikator kesehatan laut. Ada satu fakta menarik, keberadaan banyak ular laut di sekitar pulau ular justru jadi tanda bahwa laut di sekitarnya masih sehat. Kenapa? Karena ular laut butuh ekosistem laut yang kaya untuk bertahan hidup. Jika ikan melimpah, ular bisa makan dengan cukup. Kalau laut rusak, tercemar, atau terumbu karangnya hancur, otomatis populasi ular juga akan turun drastis. Jadi, banyaknya ular di pulau ini bisa kita anggap sebagai alarm alami bahwa laut di sekitar Kalimantan masih cukup terjaga. 3. Bagian dari rantai makanan. Laut, kalau kita gambarkan rantai makanan laut, terumbu karang jadi rumah plankton dan alga. Plankton dimakan ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan yang lebih besar. Dan juga ular laut. Ular laut, meski jarang dimangsa, tetap bisa jadi makanan bagi predator besar tertentu. Misalnya, hiu besar. Artinya, ular laut adalah bagian dari rantai makanan yang kompleks. Mereka tidak berdiri sendiri, tapi ikut menghubungkan satu tingkat kehidupan laut dengan tingkat lainnya. 4. Hubungan dengan daratan pulau. Menariknya, ular laut tidak hanya berhubungan dengan ekosistem laut, tapi juga dengan daratan pulau ular itu sendiri. Saat ular naik ke darat untuk beristirahat atau bertelur, mereka ikut memberi tanda bahwa pulau kecil ini adalah bagian penting dari siklus hidup mereka. Bayangkan, kalau pulau ini rusak, misalnya ditebang semua pohonnya, atau pasirnya diambil untuk pembangunan, ular laut akan kehilangan tempat aman untuk berkembang biak. Kalau ular berkurang, maka laut pun ikut terganggu keseimbangannya. Jadi,
Daratan kecil ini sebenarnya punya peran besar bagi keberlangsungan ekosistem laut yang luas. 5. Persepsi manusia, musuh, atau sahabat. Sayangnya, banyak orang masih melihat ular laut hanya dari sisi bahayanya. Bisa mereka memang mematikan. Tapi ingat, ular laut jarang sekali menggigit manusia. Mereka bukan pemburu manusia. Justru mereka lebih memilih kabur jika bertemu penyelam atau nelayan. Kalau kita bisa melihat lebih jauh, ular-ular ini adalah penjaga ekosistem laut. Mereka membantu menjaga keseimbangan populasi ikan. Dan keberadaan mereka adalah tanda bahwa laut masih sehat. Jadi, mereka bukan musuh, melainkan sahabat yang menjaga keseimbangan alam. Tanpa kita sadari, analogi sederhana kalau masih bingung. Coba bayangkan, ekosistem laut seperti sebuah kebun. Ikan-ikan kecil adalah rumput liar, dan ular laut adalah tukang kebun yang memastikan rumput itu tidak tumbuh berlebihan. Tanpa tukang kebun, rumput liar bisa menguasai kebun, membuat bunga dan tanaman lain tidak bisa tumbuh. Begitu juga dengan laut tanpa ular laut. Populasi ikan tertentu bisa merusak harmoni kehidupan di dalamnya. Jadi, pulau ular bukan hanya rumah bagi ribuan ular laut, tapi juga pusat keseimbangan bagi laut di sekitarnya. Ular-ular ini bukan sekadar penghuni misterius, melainkan bagian penting dari mesin besar bernama ekosistem. Ketika mendengar kata pulau ular, hampir semua orang langsung membayangkan hal yang sama. Seram, berbahaya, dan mematikan. Bayangan tentang pulau penuh ular sudah cukup untuk membuat banyak orang enggan mendekat, apalagi berani menginjakan kaki di sana. Tapi mari kita gali lebih dalam. Pertanyaannya adalah, apakah ular-ular di pulau ular benar-benar berbahaya bagi manusia? Ular laut dan bisa yang mematikan. Pertama, kita harus akui fakta ini. Ular laut, khususnya ular laut belang, memang berbisa. Dan bukan sembarang bisa kekuatan racun mereka. Bahkan bisa lebih mematikan dari ular kobra di daratan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa racun ular laut bisa puluhan kali lebih kuat dibanding ular berbisa lain. Tapi ada satu hal yang mengejutkan. Meskipun sangat berbisa, kasus gigitan ular laut pada manusia sangat jarang terjadi. Kenapa begitu? Sifat ular laut tidak agresif, berbeda dengan bayangan orang tentang ular yang suka mengejar mangsa. Ular laut justru punya sifat yang cenderung tenang. Mereka tidak agresif terhadap manusia. Jika bertemu penyelam atau nelayan, ular laut lebih sering memilih untuk berenang menjauh. Mereka hanya akan menggigit kalau benar-benar merasa terancam. Misalnya, kalau ada orang yang menginjak mereka tanpa sengaja. Kalau ada yang mencoba menangkap atau mengganggu. Atau kalau mereka merasa terjebak tanpa jalan keluar. Itu artinya ular laut bukanlah makhluk yang sengaja mencari masalah dengan manusia. Bisa mereka kuat, tapi mereka bukan predator manusia. Bagaimana dengan pulau ular? Sekarang bayangkan suasana di pulau ular. Puluhan, bahkan ratusan ular bisa terlihat melata di sekitar pasir, batu, atau pepohonan pantai. Bagi manusia yang masuk ke sana, tentu terasa menegangkan. Namun, para peneliti yang pernah singgah di pulau ini punya pengalaman yang menarik. Mereka bisa berjalan di pulau itu sambil dikelilingi ular. Tapi selama mereka hati-hati dan tidak menyentuh, ular-ular itu tidak menyerang. Jadi kuncinya adalah sikap manusia itu sendiri. Kalau kita datang dengan hati-hati, tidak panik, dan tidak sembarangan memegang, ular-ular itu akan tetap tenang. Tips keselamatan, kalau bertemu ular laut, ini penting. Misalnya, Anda suatu hari punya kesempatan untuk menyelam di laut sekitar pulau ular, atau mungkin singgah sebentar di pulaunya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan panik. Kalau melihat ular laut berenang mendekat, cukup diam atau bergerak perlahan. Mereka biasanya hanya lewat. Jangan menyentuh. Meski terlihat cantik dengan warna belangnya,
Ular laut tetap hewan liar berbisa. Biarkan mereka berenang atau melata dengan tenang, waspada di sekitar karang. Ular laut suka bersembunyi di sela-sela batu karang. Jangan sembarangan memasukkan tangan ke lubang saat menyelam. Pakai alas kaki. Kalau ke darat, ini untuk menghindari menginjak ular tanpa sengaja yang sedang bersembunyi di pasir atau rumput. Ingat, mereka tidak menyerang duluan. Selama Anda tidak mengganggu, risiko digigit hampir tidak ada. Ular laut versus manusia. Siapa lebih takut? Fakta menarik lainnya, sebenarnya ular laut lebih takut pada manusia daripada kita takut pada mereka. Bayangkan saja, bagi ular laut, manusia terlihat besar dan asing. Itulah kenapa insting alami mereka adalah menghindar, bukan menyerang. Tapi karena kita seringkali panik, rasa takut itu justru bisa membuat situasi berbahaya. Banyak gigitan ular terjadi bukan karena ular ingin menyerang, melainkan karena manusia tidak sengaja membuat mereka merasa terpojok. Mitos versus fakta banyak. Orang percaya bahwa menginjak pulau ular sama saja dengan bunuh diri. Padahal, secara ilmiah, itu tidak sepenuhnya benar. Bahayanya memang ada. Tapi selama kita tahu caranya bersikap, risiko bisa ditekan sangat rendah. Jadi, ular-ular di pulau ular itu seperti tetangga yang sensitif. Jangan ganggu, jangan injak wilayah pribadinya, dan semuanya akan baik-baik saja. Setelah kita tahu bahwa ular-ular di pulau ular tidak serta-merta berbahaya bagi manusia, muncul pertanyaan lain. Lalu apa yang bisa manusia pelajari dari pulau penuh ular ini? Nah, disinilah pulau ular berubah dari sekadar tempat misterius menjadi laboratorium alam yang sangat berharga. Para peneliti, ahli reptil, hingga pecinta alam mulai tertarik untuk datang dan mempelajari rahasia pulau ini. Pulau ular sebagai laboratorium alam bagi peneliti herpetologi, yaitu ilmuwan yang khusus mempelajari ular dan reptil. Pulau ular adalah surga penelitian. Di Tempot Lane, untuk mengamati ular laut, mungkin butuh waktu berhari-hari di laut, menyelam berkali-kali, bahkan kadang tidak bertemu sama sekali. Tapi di pulau ular, mereka bisa melihat ratusan ekor sekaligus hanya dengan berjalan menyusuri pantai. Ini seperti membuka buku besar tentang kehidupan ular laut, di mana setiap halaman bisa dipelajari langsung di depan mata. Beberapa hal yang sering diteliti di sini, antara lain, perilaku ular laut di darat, bagaimana mereka berjemur, beristirahat, atau mencari tempat bertelur, interaksi antar ular. Apakah mereka hidup berkoloni atau lebih individual? Perkembangbiakan. Bagaimana mereka memilih lokasi bertelur dan bagaimana anak ular bertahan hidup? Peran ekologi. Sejauh mana mereka memengaruhi populasi ikan di sekitar pulau? Setiap temuan di pulau ular bisa memberi jawaban penting tentang kehidupan ular laut yang masih penuh misteri. Potensi obat dari bisa ular penelitian di pulau ini juga membuka peluang baru dalam dunia medis. Bisa ular laut yang sangat kuat ternyata tidak hanya berbahaya, tapi juga punya potensi besar untuk dijadikan bahan obat. Beberapa penelitian modern menunjukkan bahwa racun ular bisa digunakan untuk mengembangkan obat penghilang rasa sakit, obat jantung, bahkan terapi kanker. Jadi, bisa ular bukan hanya ancaman, melainkan juga peluang emas bagi dunia kesehatan. Pulau ular dengan ribuan penghuninya menjadi salah satu tempat yang bisa mendukung penelitian semacam ini. Pulau ular sebagai destinasi wisata, edukasi selain penelitian. Pulau ular juga punya potensi besar sebagai destinasi wisata edukasi. Bayangkan, wisatawan bisa datang dengan perahu, melihat langsung ribuan ular laut yang hidup berdampingan di satu pulau kecil. Pengalaman ini jelas berbeda dengan wisata pantai biasa. Rasanya lebih mirip safari alam, tapi bukan melihat singa atau gajah, melainkan ular laut
yang melata di pasir dan berenang di laut biru. Namun, wisata ke Pulau Ular tentu tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada panduan yang ketat. Misalnya, wisatawan tidak boleh menyentuh atau mengganggu ular. Jumlah pengunjung dibatasi agar tidak merusak habitat. Harus ada pemandu yang paham tentang keselamatan. Kalau dikelola dengan baik, wisata edukasi di Pulau Ular bisa memberi manfaat ganda. Masyarakat sekitar bisa mendapat penghasilan tambahan, sementara wisatawan bisa belajar langsung tentang pentingnya menjaga ekosistem. Pelajaran penting untuk manusia Pulau Ular memberi kita pelajaran berharga. Sesuatu yang awalnya tampak menakutkan bisa jadi sumber pengetahuan dan manfaat. Ribuan ular berbisa di sebuah pulau mungkin terlihat mengerikan, tapi sebenarnya mereka menyimpan informasi penting tentang alam, kesehatan, bahkan masa depan manusia. Dengan menjadikannya tempat penelitian dan edukasi, kita bisa mengubah rasa takut menjadi rasa kagum. Kita bisa belajar bahwa setiap makhluk, bahkan yang kita takuti, sekalipun punya peran penting dalam menjaga keseimbangan dunia. Bayangkan dokumenter nyata, coba. Bayangkan kamera dokumenter bergerak perlahan di sepanjang pantai Pulau Ular. Ratusan ular belang melata, sebagian masuk ke laut, sebagian beristirahat di bawah pohon. Suara narator berkata, di balik kesan menyeramkan, Pulau Ular adalah jendela pengetahuan. Di sini, manusia bisa belajar langsung bagaimana alam bekerja, bagaimana ular laut menjaga keseimbangan ekosistem, dan bagaimana racun bisa berubah menjadi obat penyelamat nyawa. Siok, nama Pulau Ular sudah membuat imajinasi kita berlari jauh. Sebuah pulau kecil di Kalimantan yang katanya penuh dengan ular berbisa. Bagi sebagian orang, pulau ini terdengar seperti tempat terlarang, penuh bahaya. Bahkan mungkin seperti kutukan dari cerita rakyat. Namun setelah kita telusuri dari berbagai sisi, dari mitos, sains, hingga ekologi, kita sampai pada satu kesimpulan. Pulau Ular memang nyata, tapi misterinya bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Dari kacamata cerita rakyat bagi masyarakat sekitar, Pulau Ular selalu dikaitkan dengan kisah-kisah legenda. Ada yang bilang ular di sana adalah penjaga harta karun. Ada pula yang percaya mereka adalah kutukan. Dari masa lalu, cerita-cerita ini diwariskan turun-temurun, menjadi bagian dari identitas budaya lokal. Cerita rakyat memang sering membungkus alam dengan selubung mistis, tapi di balik itu, ada rasa hormat yang mendalam terhadap pulau ini, sebuah cara bagi nenek moyang kita untuk menjaga jarak dan menghargai alam yang belum mereka pahami sepenuhnya. Dari kacamata sains ilmu, pengetahuan memberi kita jawaban yang lebih rasional. Ular-ular laut berkumpul di pulau ini karena habitat yang ideal. Pulau kecil ini menyediakan tempat aman untuk beristirahat dan berkembang biak laut yang kaya. Perairan di sekitar pulau menyediakan makanan melimpah untuk ular-ular laut. Tidak ada predator karena jarang diganggu manusia atau hewan lain. Ular bisa berkembang biak dengan leluasa. Dengan kata lain, Pulau Ular adalah contoh nyata bagaimana alam bisa menciptakan sebuah koloni unik ketika kondisi lingkungan mendukung. Peran penting ular laut lebih dari sekadar penghuni pulau. Ular-ular ini punya fungsi vital bagi ekosistem laut. Mereka menjaga populasi ikan tetap seimbang, menjadi indikator kesehatan laut, sekaligus pengingat bahwa setiap makhluk betapapun menakutkannya di mata manusia punya peran penting dalam menjaga harmoni alam. Bahaya yang bisa dikelola ya. Ular laut memang berbisa. Bisa mereka bahkan lebih kuat dari kobra. Tapi faktanya, ular laut tidak agresif terhadap manusia. Mereka lebih suka menghindar daripada menyerang. Dengan sikap hati-hati, kita bisa berada di dekat mereka tanpa harus berakhir dalam bahaya. Ini memberi kita pelajaran sederhana. Rasa takut seringkali datang dari ketidaktahuan. Begitu kita mengenal mereka lebih dekat, rasa takut itu bisa berubah menjadi rasa kagum.
Potensi untuk masa depan Pulau Ular bukan hanya misteri, tapi juga peluang. Dari sisi penelitian, bisa ular bisa menjadi bahan pengembangan obat-obatan penting. Dari sisi pariwisata, pulau ini bisa menjadi destinasi unik untuk edukasi. Asal dikelola dengan bijak. Dengan menjaga Pulau Ular, kita tidak hanya melindungi habitat ribuan ular, tapi juga menjaga keseimbangan laut, budaya lokal, bahkan membuka pintu untuk penemuan ilmiah di masa depan. Pesan akhir pada akhirnya, Pulau Ular adalah cermin dari dua sisi manusia. Sisi yang penuh rasa takut pada hal yang tidak dikenal, dan sisi yang penuh rasa ingin tahu untuk mencari kebenaran. Ketika keduanya bertemu, lahirlah sebuah pemahaman baru bahwa misteri alam bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipelajari. Pulau Ular mengajarkan kita bahwa di balik sesuatu yang tampak menyeramkan, ada ilmu, ada manfaat, dan ada pelajaran besar tentang bagaimana manusia seharusnya hidup berdampingan dengan alam. Jadi, saat mendengar nama Pulau Ular lagi, jangan hanya membayangkan pulau angker penuh reptil berbisa. Bayangkan juga sebuah laboratorium alam yang luar biasa. Sebuah simbol dari keajaiban ekologi. Dan pengingat bahwa setiap makhluk sekecil apapun, seseram apapun punya perannya masing-masing di panggung besar kehidupan ini. Dan begitulah akhir perjalanan kita menjelajahi misteri Pulau Ular di Kalimantan. Dari mitos hingga sains, dari rasa takut hingga rasa kagum, pulau ini membuktikan satu hal. Alam selalu punya cerita. Tinggal kita mau mendengarnya atau tidak.